Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramat wal muhtaramat, para asatidzah, para hujjaj, para pimpinan majelis taklim yang hari ini hadir bersama-sama kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, para guru-guru kita, wabil khusus pimpinan majelis taklim Baitul Mutakin sekaligus Ketua Muslimat Matlaun Anwar Kota Bekasi, kawan saya, sahabat saya seperjuangan dari mulai kolak sampai dengan saat ini. Jadi saya masih kolak, akhirnya di kolak. Beliau Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hana Lutfiana yang sudah tidak asing lagi di dunia dakwah khususnya Kota Bekasi. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, berkah usianya, bisa membimbing kita semua dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik. Juga yang kami hormati para guru, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang seingatan saya tadi cuma peringatan Ustazah Hajah Bunda Tuti Alawiyah. Nah, yang lain yang keinginan yang tersebut nama, yang tersebut gelar, mohon maaf, tapi tidak mengurangi taksim saya kepada ustazah-ustazah semuanya. Dan juga kepada panitia kita doakan semoga berkah. Sudah sebelum sorong banyak kami bersunnah. Tokoh Nabi yang paling jadi panutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya tanya, nikmat terbesar kita selain tiga tadi itu adalah sebetulnya nikmat kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang nikmat jadi umat Nabi Muhammad, kita lahir jadi umat Nabi Muhammad? Nanti kita lihat banyak spesial, banyak fadilah dibanding umat lain. Ibu, kalau saya tanya, misalkan ibu dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad, pengen jadi umat Nabi siapa? Misalkan lahir duluan di ini, pengen jadi umat Nabi siapa? Umat Nabi Adam, dua. Umat Nabi Musa atau mungkin mau? Umat siapa? Umat Nabi Nuh. Lagi. Bu, Nabi Nuh dakwah puluhan tahun, ratusan tahun. Itu dalam riwayat dikatakan yang ikut nggak nyampe 100 orang. Ada yang bilang sekitar 80 orang, itu pun termasuk min ahli dari keluarganya. Lah ini yang menjawab saudara sebelum mulai dulu. Kalau pimpinan travel ziarah, ngajak orang ratusan, Nabi itu dakwah ratusan tahun, yang ikut nggak nyampe 100, itu pun bagian dari keluarga. Itu pun keluarganya ada yang begitu juga, anak sama bininya. Makanya dikasih banjir yang udah bukan banjir bencana, udah kategori azab. Ada peneliti saya pernah baca, dia nemu lempengan di dasar laut, diambil lempengannya, diteliti sama dia, diukur diameternya berapa, kedalamannya berapa, kira-kira itu udah berapa lama ada di dasar laut. Kesimpulan sementara penelitiannya dia bilang apa? Ini kemungkinan lempengan baterainya Nabi Nuh. Dan begitu diukur, kata dia dalam penelitiannya, itu banjirnya kira-kira luasnya 2 benua. Bayangin banjir 2 benua. Kita banjir 2 tangannya berbenua. Kagak bisa kemana? Umat Nabi Nuh 2 benua. 2 benua. Banjir 2 benua. Jangan lagi. Coba ini sama lagi ini dari mana?
Nggak ada yang seenak jadi umat Nabi. Jadi umat Nabi lu lagi, mau jelas lagi bete, lagi bete, Jadi umat Nabi Muhammad itu umat yang spesial dan hari ini kita peringati Maulidnya. Bahkan saya kasih tahu, saya kasih cerita. Ini saya kasih tahu di sini doang. Tempat lain saya kasih tahu. Sini doang saya kasih tahu. Di rumah saya nggak kasih tahu. Ada satu riwayat mengatakan Nabi Musa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Musa lapor ke Allah, ya Rob, inni ajidu fil alwah. Wahai Tuhanku, aku sesungguhnya mendapatkan di dalam alwah. Alwah itu jamak dari lauk. Lauk itu lembaran-lembaran. Ya, ada kalau kita belajar agama Islam zaman sekolah itu kan ada kitab, ada mushaf. Kalau Nabi yang diturunkan kitab itu ada 4. Kalau yang lainnya diturunkan hanya mushaf, suhuf-suhuf. Maka disebut di akhir surah Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa, yang diturunkan suhuf salah satunya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya mendapati di lembaran-lembaran itu apa? Keterangan. Setidaknya ada 7 keterangan. Apa? Kata Nabi Musa, benarkah ya Rob bahwa nanti akan ada umat di mana dia bisa mendapatkan syafaat dari nabinya? Betul. Tapi dosa enggak. Kata Nabi Musa, bacaan min umat, jadi itu umatku lagi ya Rob. Lakil umat Muhammad. Pokoknya ada 7 keterangan yang menggambarkan fadilah spesialnya umat Nabi Muhammad. Begitu yang ke-7 ditanya lagi sama Nabi Musa, enggak itu umat Nabi Muhammad. Yang terakhir Nabi Musa minta apa? Kalau gitu waj'alni min umat Muhammad. Kalau gitu kan tadi Nabi Musa minta 7 kali itu, jadiin dia itu umatku ya Rob. Jadiin dia umatku, enggak. Kalau begitu kata Nabi Musa, waj'alni min ummati Muhammad. Kalau gitu ya Rob, jadiin saya umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Maka saya bilang bersyukur kita lahir udah jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, kenapa sih saking pengen itu? Kalau kita lihat Nabi Musa, karena sama kita dengan Nabi Musa itu punya umat yang paling muayyer. Ada orang Gunung Kidul nggak di sini? Ada. Itu saya dulu kuliah di Jogja, punya teman orang Gunung Kidul. Orang Jawa biasa itu kalau ngomong ngeyel itu masih biasa. Sampean dibilangin ngeyel kayak itu masih biasa. Tapi kalau orang Gunung Kidul kalau udah kesel, sampean ini yang ngeyel wah itu udah nggak ada kata maaf deh. Sampean dibilangin yang ngeyel itu udah di atas ngeyel berarti. Nah, Nabi Musa punya umat yang begitu. Saking muayalnya itu diabadikan di surah Al-Fatihah, di akhir surah Al-Fatihah dijulukin apa? Ghairil maghdubi alaihim walad. Makanya kita minta di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang diberi laknat, celaka, waladhdallin, dan orang yang sesat. Para ahli tafsir mufassir sepakat al-maghdub itu merujuk kepada umatnya Nabi Musa Bani Israil. Karena saking ngeyelnya tadi. Coba kalau baca kisahnya Nabi Musa kita geleng-geleng. Udah diselamatin dari kejaran Fir'aun. Kata Allah, dikasih makan sama Allah, tinggal makan, nggak langsung beriman, masih nawar. Musa, kamu kan Nabi, minta lagi sama Tuhan kamu yang lebih enak. Ntar kalau udah diturunin makanan yang lebih enak, kita beriman dah. Gitu. Udah jalan lagi menuju satu tempat,
masuk ke dalam tempat itu, kata Allah di situ ada raja yang paling berkuasa, tapi masuk aja pasti selamat, udah Allah jamin.